petang, saudara, kurang dari 24 jam sisa oksigen di kapal selam KRI Nanggala 402. Pencarian terus dimaksimalkan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono memimpin langsung pencarian dan pertolongan kapal selam KRI Nanggala 402. Dengan menggunakan helikopter, Kasal mendarat di atas KRI Dr. Suharto 990 Jumat siang. Kasal langsung memimpin pencarian kapal selam KRI Nanggala yang hilang kontak saat latihan dalam uji coba penembakan torpedo di perairan Bali Kamis lalu. Operasi pencarian akan dimaksimalkan sampai batas akhir, mengingat kapasitas oksigen KRI Nanggala 402 dalam keadaan mati total atau blackout, kemungkinan hanya sampai 72 jam atau kurang lebih 3 hari. Selain Kasal, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto juga mengikuti serta memantau langsung pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 dari atas KRI Suharto. Basarnas Bali mengerahkan kapal SAR Arjuna 229 menuju pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Ada 21 personel yang dikerahkan untuk membantu pencarian KRI Nanggala. Saat ini sudah ada 2 kapal Basarnas yang bergerak ke lokasi hilangnya KRI Nanggala. Sementara 2 kapal lainnya bersiap di pelabuhan Tanjung Wangi. Untuk mengulas soal proses pencarian kapal KRI Nanggala 402, sore ini kita sudah bersama dengan Letjen TNI Marinir Purnawirawan Nono Sampono yang juga Komandan Korps Marinir pada tahun 2008-2009. Pak Nono, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak Nono, ini kalau kita lihat waktu ketersediaan oksigen menurut keterangan Panglima sampai Sabtu pukul 3 dini hari, artinya kurang dari 12 jam atau tepatnya 10 jam dari sekarang. Apa yang bisa Pak Nono bagikan? Proses pencariannya kalau dalam waktu yang sempit ini apa yang jadi prioritas? Iya, setiap kecelakaan alutsista pendekatan kita ada 2. Melihat ada manusianya atau dari materialnya, ya. Teknis pencarian yang sudah dilakukan oleh jajaran TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, dan didukung oleh berbagai stakeholder yang ada maupun dari luar negeri, saya kira ini sudah upaya maksimal. Kita berharap agar ini bisa mencapai hasilnya. Tetapi dari hasil apa yang disampaikan bahwa informasi tinggal di bawah 24 jam karena batas waktu oksigen yang tersedia, ini menjadi upaya pencarian kita harus berpacu dengan waktu yang ada. Sehingga paling tidak secara teknis di lapangan, ini semua yang terlibat melakukan upaya yang terbaik, yang maksimal. Dengan catatan tetap memperhatikan masalah keselamatan diri masing-masing. Karena ada kalanya juga upaya pencarian bisa berakibat pada yang mencari. Oleh karena itu saya juga berharap masalah keselamatan diri tetap dilakukan walaupun upaya maksimal. Itu yang pertama. Berikutnya adalah memang kejadian ini juga terjadi di beberapa negara. Jadi bukan hanya di Indonesia tetapi negara seperti Amerika, Rusia, Argentina, Prancis pernah mengalami hal yang serupa. Mungkin pengalaman-pengalaman mereka bisa kita gunakan untuk bagaimana teknis pencariannya. Jadi saya kira ini menjadi catatan penting bagi kita semua, khususnya yang bekerja di lapangan. Saya percaya bahwa Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut dan jajarannya akan berupaya dengan maksimal untuk sampai sekarang hilang kontaknya dengan KRI Nanggala 402. Pak Nono, dalam kondisi hilang kontak ini kan yang pertama kali masih sekarang dicari adalah
lokasinya di mana, titik pastinya di mana. Sejauh ini tim SAR mengikuti titik magnet yang ditemui di sekitar perairan Bali. Nah, kalau Pak Nono bisa mungkin menjelaskan lebih detail lagi dalam kondisi hilang kontaknya kapal selam seperti ini untuk menemukan titik lokasi apa yang bisa dikerahkan. Kalau kita lihat kan sekarang sudah dikerahkan secara maksimal, ada 21 KRI, ada bantuan dari negara tetangga. Saya mau katakan begini ya, kapal selam ini didesain untuk operasi senyap. Didesain sedemikian rupa sehingga dimanapun dia berada sulit dideteksi. Ya. Itu dulu. Dalam keadaan dia aktif saja kan sulit dideteksi, apalagi dalam keadaan bermasalah. Betul. Ini harus kita tahu itu, karena memang dia seperti itu didesain. Kalau pesawat terbang misalnya kan ada kotak hitamnya. Iya betul Pak. Ada kotak hitamnya. Kapal selam ini sangat sulit. Saya mau cerita sedikit sejarah. Di masa lalu, satu kapal selam Rusia, Uni Soviet, bergerak ke arah Kuba. Itu satu gugus armada Amerika pusing mencari, tidak ketemu. Nah, jadi ini satu pengalaman menggambarkan betapa memang hebatnya. Tetapi sekaligus, ya ini kelemahannya kapal selam. Karena dia memang sulit dideteksi. Walaupun dalam keadaan aktif sekalipun. Nah, oleh karena itu, ini menjadi persoalan kita. Nah, apalagi kita tahu bahwa di utara Bali yang kurang lebih 60 nautical mile ini bukan hal yang mudah. Ada palung di situ, kedalaman yang di atas 600, 700. Nah, ini jadi persoalan. Oleh karena itu, ini menjadi persoalan sendiri. Apalagi juga kita tahu Nanggala 402 ini lebih dari 40 tahun bergabung dengan TNI AL. Jadi dalam usia yang relatif yang cukup tua menurut saya. Pak Nono, tadi bicara soal kapal selam ini kan didesain untuk operasi senyap, tapi setiap alutsista tentu ada mekanisme SOS-nya, demikian kalau sederhananya. Nah, kalau yang Pak Nono tahu itu seperti apa mekanisme SOS-nya dalam kondisi terdesak atau emergensi, sinyalnya seperti apa untuk mengirimkan tanda bahaya? Kebetulan dalam penugasan saya memang ada bersentuhan dengan kapal selam. Jadi kami di Marinir khususnya di satuan khusus kalau berlatih untuk kepentingan tertentu bisa keluar dari dari pintu yang normal, conning tower namanya, tapi juga bisa keluar dari torpedo. Tapi pada kedalaman yang memadai. Kalau kedalamannya tidak memadai, ya tentu sangat berbahaya. Karena misalnya sudah lebih dari 100 meter saja, itu persoalan. Karena di bawah itu lagi sudah sangat sulit. Ya, sudah sangat sulit. Dengan peralatan canggih apapun juga orang menyelam tidak mungkin. Nah, orang di sekitar 30-40 masih lumayan, tapi sudah ke atas itu sampai 100 sudah batas toleransinya. Nah, persoalannya dasar laut yang ada sekarang ini kan sangat sangat dalam. Diperkirakan seperti itu karena kalau ancar-ancar dari titik lokasi di mana proses penyelaman statis itu terjadi, nah, di situ berada kedalaman 600 sampai 700 meter, ada palung di situ. Nah, ini jadi persoalan tersendiri. Nah, oleh karena itu, saya kira ini menjadi catatan untuk kita semua, terutama tim pencarian. Jadi kita berdoa semoga tim atau satgas pencarian ini yang dilakukan oleh TNI dan TNI AL dapat bekerja dengan maksimal. Dengan catatan tadi, kita belajar dari tentu negara-negara yang punya pengalaman, di mana kapal selamnya juga pernah tenggelam. Contohnya Amerika, kemudian Rusia, kemudian Argentina, kemudian Prancis. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Mungkin juga Jerman mungkin pernah dan lain-lain. Jadi saya kira ini banyak sejarah pengalaman kapal selam yang tenggelam dan kemudian berupaya untuk penyelamatannya. Iya, kalau dari tadi cerita kapal selam yang sempat mengalami insiden misalnya saja di Rusia, kapal selam Kursk, Pak Nono, waktu itu kan jelang latihan militer juga, kalau ini kan jelang juga latihan peluncuran torpedo. Nah, sebenarnya risiko yang diwaspadai saat hendak latihan militer seperti ini, seperti apa sih Pak Nono, mungkin bisa menceritakannya?
Iya, memang namanya juga kegiatan latihan kapal selam ini lebih bersifat rahasia, sangat rahasia. Apa yang dilakukan oleh mereka memang untuk kebutuhan-kebutuhan strategis terutama, baik dalam penyusupan, pencarian, dan penghancuran, mereka lakukan dengan senyap. Jadi kurang lebih seperti itu. Tidak pernah latihan kapal selam ini diketahui oleh publik. Tetapi setahu saya dalam keadaan darurat semua alutsista pasti punya mekanik atau sistem untuk penyelamatan. Ya, ini berkaitan dengan sistem saya kira yang ada dengan blackout, dengan sistem listrik yang mati, walaupun dia memiliki baterai yang bisa menyelam beberapa hari dengan keadaan baterai itu. Ya. Tetapi kalau saja ada persoalan, saya ambil contoh misalnya yang di Amerika yang terbaru, ya yang terjadi tahun 2020, 18 atau 20, itu di perairan sekitar Boston, Massachusetts. Jadi itu hanya karena kebocoran yang sangat kecil. Ya, kebocoran yang sangat kecil dalam mungkin dalam pengelasan struktur yang ada, padahal itu paling canggih, yang terbaru. Ya, bermasalah gitu. Jadi kita bayangkan misalnya balon udara satu peniti saja bocor itu masalah. Jadi ibaratnya kapal selam itu kalau satu bocor ibaratnya lubang jarum saja persoalan. Kalau dia berada pada kedalaman sekian ratus meter. Itu baru kita bicara soal kebocoran. Belum yang lain. Betul. Jadi kondisinya harus betul-betul nol kerusakan kalau bicara soal kapal selam ini ya Pak Nono ya. Ya. Dan sekali lagi saya sebagai mantan warga ya, boleh dikatakan TNI Angkatan Laut, TNI, juga berharap agar pengambil kebijakan di tingkat atas juga memperhatikan masalah ini karena usia pakai, layak pakai alutsista seperti ini rata-rata di negara lain itu antara 25 sampai 30 tahun. Umumnya begitu, dengan melalui proses perbaikan per 5 tahun. 5 tahun pertama overhaul ringan dan kemudian 10 tahun dilakukan agak berat. Jadi oleh karena itu 2-3 kali sudah maksimal. Siklusnya seperti itu. Ini sudah 40 tahun lebih kapal selam. Saya mengalami pada waktu masih dinas aktif, di mana juga tank amfibi tenggelam di usia pakai, karena waktu itu sekitar tahun sebelum tahun 2000 ya. Saya mengalami sendiri bahwa ada tenggelamnya tank amfibi kita. Karena itu tank amfibi dibuat pada tahun 60-an. Jadi memang usia pakai ini tidak bisa dihindari. Kalau makin tua makin bermasalah, terutama yang misalnya seperti yang di bawah permukaan atau pesawat terbang. Ya, betul. Kalau yang lain kan bisa kalau macet bisa parkir. Iya, kalau di udara atau di kedalaman tidak bisa. Di bawah ini kan persoalan. Risikonya terlalu tinggi untuk memberikan toleransi. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi oleh karena itu usia alutsista atau usia harus diambil. Ya, jadi kasus ini harusnya hikmahnya diambil oleh kita semua sebagai bahan introspeksi. Apakah kebijakan, keputusan pada tingkat atas juga memiliki benang merah terhadap kasus ini? Ya itu saya kira harus kita lihat, ya kita semua. Contohnya misalnya begini, kebutuhan kapal selam untuk Indonesia idealnya 12. Itu pernah dicapai pada tahun 60-an, waktu perebutan Irian Barat, Irian Papua, saya ingat itu. Sekarang kita punya hanya 5, 2 yang lama, Nanggala dan Cakra, saudaranya, dan 3 yang baru. Nah, kita bayangkan Singapura yang negara kecil punya laut segitu, punya 5 kita negara maritim yang sangat luas cakupannya. Nah, jadi kan ini menyangkut volume latihannya kan juga termasuk operasinya. Bagaimana jumlah berpengaruh. Betul. Saya kira itu. Baik. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi menurut saya
makna dari peristiwa ini harus introspeksi kita semua. Baik. Dari tingkat kebijakan, tingkat atas sampai ke bawah. Baik, itu soal kebijakan. Nah, kita kembali lagi soal penyelamatan, Pak Nono. Saat ini kan ada sejumlah bantuan dari negara tetangga. Kita katakan ada Singapura, ada Malaysia, ada Amerika, Singapura, misalnya mengirimkan MV Swift Rescue. Nah, dari sejumlah bantuan ini kira-kira yang bisa mencapai kedalaman dengan spesifikasi yang diberikan ini, kalau menurut Pak Nono, kapal jenis apa atau seperti apa? Ya, saya kira kita juga punya kapal canggih. Misalnya oceanografi dari Hydros kan, badan hidrosnya kita memiliki kapal-kapal survei. Ya. Sampai kedalaman tertentu. Saya kira itu lebih kepada pencarian lokasi. Tapi operasi penyelamatan sendiri dalam posisi sekian ratus meter ini persoalan tersendiri. Oh. Tadi sudah saya katakan. Apakah mereka berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan kondisi yang ada, atau dia harus dibantu? Nah, itu kira-kira begitu. Nah, dengan posisi, maaf, di atas 100 meter, bukan hal yang mudah. Nah, oleh karena itu, jangkauan teknologi yang ada ini kita berharap bisa menjangkau lebih dari itu. Agar manusia tidak bersentuhan langsung dengan kondisi air sekitarnya pada kedalaman lebih dari 100 meter, karena itu harus menggunakan, atau ini ditempelkan dengan sesuatu yang bisa mengangkat ke atas. Oke. Karena untuk penyelamatan ini harus bisa diangkat juga ya Pak Nono ya, misalnya berbeda dengan penyelamatan di atas permukaan. Pengalaman mengangkat berbagai material yang ada di dasar laut pada kedalaman tertentu. Ya memang dimungkinkan, yaitu dengan pakai balon dan kemudian diangkat ke atas, atau sistem tandem diangkat ke atas. Tapi ini semua sangat berisiko sekali lagi pada kedalaman tertentu. Nah, oleh karena itu saya berharap jangkauan teknologi yang dimiliki oleh kita ditambah dengan yang dari luar, mudah-mudahan bisa menjangkau itu. Oke. Pak Nono, agar juga masyarakat punya pengetahuan lebih soal ini, dalam kondisi blackout misalnya Nanggala 402, apakah ada sistem atau teknologi di kapal selam ini sehingga bisa mempertahankan di kedalaman tertentu? Karena kan daya jelajah kapal pun terbatas seperti yang tadi Pak Nono sampaikan. Dalam kondisi emergensi, apakah kapal ini bisa mempertahankan kedalamannya atau tetap bergantung pada kondisi sekitar, Pak Nono? Ya, ini kondisi alam juga ikut berpengaruh, arus dan kemudian alunan yang ada di dasar laut itu juga sangat berpengaruh. Setahu saya penyelaman statis ini memang sangat berisiko tinggi. Dia memerlukan stabilitas yang tinggi. Orang saja yang ada di dalam, kru yang ada atau ABK tidak boleh bergerak ke sana kemari. Mereka harus tetap statis berada di posisi masing-masing. Jadi keseimbangan kapal ini harus betul-betul terjaga dengan baik. Khusus untuk kalau benar memang penyelaman yang dilakukan adalah penyelaman statis. Itu memerlukan keseimbangan yang luar biasa. Mereka tidak bisa bergerak ke sana kemari dengan bebas karena mempertahankan stabilitas. Itu satu. Jadi kalau ada pengaruh dari luar sehingga dia terganggu, nah ini mungkin bermasalah, satu. Yang kedua, kalau memang blackout karena sistem listriknya atau komunikasinya saja yang hilang, itu nanti masih harus dilihat lagi. Tapi setahu saya kalau statis, karena memang tidak mudah. Saya kasih contoh misalnya kami dari pasukan khusus, kalau dilepas dari torpedo itu memerlukan keahlian dan kemampuan tersendiri. Jadi ini misalnya masuk di tabung, kemudian tabung itu ditutup, kemudian kedap, kemudian dibuka, dikasih kode, dibuka, air masuk untuk agar air itu sama di dalam tabung itu. Baru kita keluar dua orang gitu dari per dua orang. Ini contoh misalnya. Teknisnya saat menyelamatkan diri. Ya bisa dengan cara itu, karena memang rata-rata awak kapal selam pun sudah dilatih seperti itu. Tapi tentu butuh waktu dan sebagainya. Dari pasukan kalau latihan
Ya, baik. Pak Nono, tentu kita semua berharap agar operasi penyelamatan ini bisa berbuah baik. Kita doakan yang terbaik untuk seluruh tim penyelamat, terutama untuk 53 awak KRI Nanggala 402. Pak Nono, terima kasih telah berbagi informasi di Kompas Petang. Letjen TNI Marinir Purnawirawan Nono Sampono, Komandan Korps Marinir tahun 2008-2009. Terima kasih, Pak Nono. Kita berdoa, mudah-mudahan. Ya, sama-sama kita berdoa. Terima kasih banyak, Pak Nono. Selamat sore.